selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, ini tentang perjalanan waktu di mana tidak semuanya kita berada dalam situasi bisa mengendalikan. Temanya adalah tentang kreativitas, tentang hal yang paling kita sukai, dan kita ingin supaya apa yang kita sukai, apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan itu bisa stays forever, something like that. Kita tuh kan inginnya kalau sesuatu itu nggak ada ujungnya, jadi sampai kapan kita begini gitu kan, nggak ada apapun kejadian di depan, tapi kan semua intensi itu adalah stays forever. Cuman ya waktu juga nanti yang akhirnya memberi kita pemahaman bahwa tidak ada yang stays forever, tapi intensinya adalah stays forever. Itu tentang sesuatu yang kita sayangi. Jadi kayaknya memang mungkin kita tidak bisa berpikir tentang hal yang jangka panjang dahulu. Dan saya cerita kemarin, saya menunggu aplikasi yang biasa saya pakai itu nggak muncul, masih down kayaknya dari sananya, dan memaksa saya menggunakan aplikasi yang lain. Jadi ada perbedaan cara menggunakan aplikasinya aja. Kalau notice, bukan maksud saya berubah, tapi memang kondisi yang membuat saya mengubah cara atau metode aplikasi yang saya pakai. Nah, yang kedua saya akan bicara lebih detail dari aplikasi dari astrologi, sudut pandang astrologi. Cerita kemarin tentang dua pihak yang berseteru dan nggak bisa diapa-apain lagi, hanya pihak ketiga yang mungkin mampu berbuat sesuatu karena levelnya lebih tinggi dari dua pihak yang berseteru tadi, itu masih berlanjut. Jadi itu bukan harian sebenarnya, tapi kayaknya kemarin adalah titik awalnya. Jadi ini masih berlangsung karena kan kemarin planet-planet yang teraktivasi itu adalah planet yang relatif agak di luar dari bumi, jadi memang relatif agak panjang, artinya nggak bisa dalam satu hari. Untuk melihat hari ini, kita lihat bulannya. Bulan ketemu dengan Jupiter di Pisces. Jadi memang ini adalah saat untuk kita menyelesaikan semua masalah tersebut. Perkara berhasil atau tidak itu belakangan, tapi yang jelas kayak universe kasih kesempatan kita untuk mencoba, examine apa sih sebenarnya yang ada di kepala kita, langsung dipraktekkan. Kalau ini keinginan kita dan strategi kayak gini, langsung dikenakan pada yang bersangkutan, hasilnya gimana. Jadi semua kayak ditos lagi ke atas kan. Dan dengan Jupiter terkena hari ini, Jupiter diaktifasi oleh bulan hari ini, maka memang ada kemungkinan dia jatuh ke tempat yang kita nggak pernah pikir kita bisa sampai di situ. Nah, ada hal lain karena bacanya detail, jadi saya bisa melihat lebih detail. Di sini antara Vesta dan Neptunus, ini memang ada kebingungan tentang siapa yang wajib saya dahulukan. Jadi kalau dulu tuh kayak nggak ada pertanyaan siapa yang wajib saya dulukan gitu. Misalnya kalau ini pasangan suami istri, ya jelas suami lah. Apa ada yang bertanya? Bukannya udah begitu? Hari ini kayak enggak, kayak kenapa saya harus serve someone who doesn't respect me, kayak gitu. Jadi ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ada hal yang tadinya itu nggak ada pertanyaan gitu, nggak perlu dipertanyakan, udah menjadi satu keyakinan bahwa itu adalah hukumnya. Tapi hari ini enggak, jadi kayak ada pertanyaan seperti itu. Dan memang masa lalu, hubungan ini lebih diwarnai oleh situasi masa lalu dibandingkan apa yang ada di depan, karena bagaimana bisa loncat ke depan, semuanya masih bundet saat ini, sehingga perencanaan itu tidak dimungkinkan. Dan di sini karena Saturnus lagi retro, dia ada di Aquarius, makanya mengatakan bahwa ya memang apa yang seharusnya itulah yang ke depan, bukan apa yang kau inginkan, walaupun apa yang kau inginkan itu juga masih menjadi hal yang dominan ya, Saturnus dan Mars. Nah,
Kalau dari Pluto retro, ini memang saatnya kita menilai kembali di diri kita. Apa sih di dalam diri kita yang harus kita tinggalkan? Jangan-jangan sikap saya yang ngotot ini yang membuat semuanya stuck, something like that. Tidak harus itu. Tapi saya pikir kebanyakan dari kita adalah hal tersebut. Karena kita lihat si Pluto itu juga trine dengan Lilith. Jadi di kita sendiri masih ada energi-energi di mana kita ingin menguasai, kita nggak mau kalah, kita harus menunjukkan siapa jati diri kita. Nah, hal tersebutlah kira-kira yang membuat semuanya menjadi blawur. Anyway, langit mengatakan demikian, tetapi kita tidak harus semuanya mengikuti apa energi yang ada di sekitar sekitar kita. Karena itu tadi yang saya ucapkan kan, saya benar-benar baca dari titik-titik di sini, dan itu juga tidak semuanya lebih complicated daripada apa yang sudah saya sampaikan. Tapi saya bisa 3 jam di situ, nanti nggak berubah juga. Anyway, jadi saya lanjutkan dengan 3 kartu dari tarot yang ini untuk menggantikan yang biasanya saya pakai. Three of Pentacles terbalik, itu artinya kita memang nggak mungkin kerjasama kan, itu posisinya masa lalu. Jadi emang mau ngomong apa aja yang ada berakhir dengan ya udah kamu kesana, aku kesini, so what gitu loh gitu. Jadi langsung buang muka masing-masing. Nah, Four of Swords sebagai posisi present itu sebenarnya udahlah, jangan diterus-terusin berantemnya, jangan diterus-terusin. Kalau memang konflik, apakah memang menyelesaikan sesuatu? Kan enggak. Ada saatnya universe kayak mau mengetuk kita, ini kamu sebenarnya bisa nggak sih nyelesain masalah? Kalau kamu nggak bisa nyelesain masalah, nanti aku yang ngambil loh masalah tersebut. Kayak gitu. Jadi mungkin kalimatnya kayak ancaman, but that's just what it is ya, yang namanya semesta. Kalau sudah waktunya berubah, tadi gambar bulan di depan, ya waktunya berubah, you like it or not. Kalau harus berubah ya berubah. Terus yang sebelah kanan itu kan kita bisa lihat sebagai kedepannya, atau kita lihat sebagai saran ya, itu Knight of Cups. Berilah tawaran kebaik-hatian. It's very simple, no? Kalau kita semua di dalam, atau kalau kita melihat konflik, kalau kita di dalam konflik, nggak ada yang simple. Kalau kita melihat konflik dari luar dan kita tidak ada di dalam konflik itu, kita cuma bisa ngelihat ini ya udah nih, lihat lagi, mulai lagi tuh, lihat. Ya berantem lagi tuh, lihat, berantem lagi tuh. Udahlah, capek tahu yang dengerin. Terus kenapa sih nggak kalian itu mulai berpikir memberi sesuatu, bukan mengambil sesuatu? Kayak gitu. Jadi kalau orang luar ngomongnya gampang, tapi kalau di dalam sama sekali tidak gampang. I know that. Kita lanjut dengan tarot yang berikut yang seperti biasa, yang 4 kartu ini. Oke. Resisting pleasure, buying happiness, codependent. Iya, ini kan sebenarnya menggambarkan kerumitan tadi. Jadi kalau diceritain, kenapa sih kok nggak gitu aja? Tadi kan saya terakhir ngomong gitu ya, kenapa sih kok nggak gitu aja? Kenapa sih tidak menawarkan kebaik-hatian? Habis. Oh, kalau udah mulai pakai habis, depannya itu kalimatnya diawali dengan habis. Udah segala macam defense ada di situ, dan semua defense itu semua adalah seperti pembenaran kenapa setiap orang boleh bersikap kekanak-kanakan. Karena memang situasi cakar-cakaran, something like that. Ya, cakar-cakaran itu kan menolak kita bisa sampai pada situasi yang lebih tenang, tapi ya nggak bisa aja, something like that. Challenge-nya adalah karena kita ingin mengendalikan sesuatu, karena ego kita ke depan, karena kita tidak mau giving up power. Advice-nya adalah balik lagi kayak tadi, Four of Swords, tapi di sini advice-nya sekarang Four of Cups. Four of Cups, ya udah diam dulu. Jangan dimasukin hati semuanya, lepasin dulu. Dan outcome-nya adalah self-center. Oke, ini outcome-nya kayaknya memang nggak bisa ya, Jadi kalau saya cerita tadi complicated segala macam, itu semua pihak itu seperti masih tersedot ke dalam egonya masing-masing. Jadi sampai hari ini pun ceritanya masih sama, masih diulang babak ke, nggak tahu ronde ke 53 atau ronde ke 88, I don't know, tapi kayaknya masih
diulang ceritanya. You decided before you came to this lifetime that you wanted to connect again in the physical with your soul family. Kayaknya memang satu-satunya bentuk koneksi orang ini, siapapun yang berkonflik dengan orang tadi, itu adalah bentuk pertempuran. Dan memang mungkin dua-duanya muncul dilahirkan ke sini untuk bertempur, dan pertempurannya belum selesai. Satu-satunya koneksi yang bisa dibuat oleh dua titik ini adalah pertempuran. Anyway, ini yang saya baca, ambil hanya jika resonate, kalau tidak juga paling nggak teman untuk berdiskusi. Winita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.